Shalom Jemaat. Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, saya Marcel dan saya Vira. Kembali lagi dalam My Name News. Ibadah raya pada hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Dan untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Buat adik-adik, jangan lupa My Name Kids jam 10 pagi di gereja. dan untuk kelas doa diadakan hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you. Buat kalian yang merasa anak muda seperti kita, ibadah Hour of God Manaim hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan jangan lupa KPK Youth pada hari Jumat jam 7 malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan di gereja. Dan untuk jemaat yang rindu menabur bisa transfer di rekening gereja. Bagi jemaat dapat menyaksikan semua ibadah Di channel YouTube GAB Manaim SDA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mencari wajah-Nya, sebab Dia adalah sumber kekuatan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand has made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Haleluya ya Tuhanku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan, haleluya, pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, dalamnya kudus. Maka jiwa
Kami terheran atas pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mau datang Tuhan, kami mau naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau. Mari saudara kita datang, kita bersyukur, kita naikkan pujian dari dalam hati Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya, dengan lembut Bapak Ibu, naikkan pujianmu, naikkan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang letih, lesu, dan berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Dia adalah Bapa yang baik, Dia mendengar setiap keluh kesah kita. Mari yang merasakan lemah, yang merasakan letih, mari datang kepada Yesus. Dialah sumber kekuatan bagi setiap hidup kita. Dialah sumber jawaban, sumber pengharapan. Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, bangun rohmu, bangun rohmu. Puji dan sembah Dia. Haleluya. Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Maka
yang baru daripada Tuhan. Mari tengok kanan kiri, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita tidak pernah ragu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab Dia adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber segalanya. Haleluya. persiapkan persembahan kita, kita juga persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, kami akan berikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberikan, sehingga mereka berlimpah kali ganda ya Tuhan. Mereka beroleh berkat daripada Engkau.
Jamah juga hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami boleh menerima firman yang akan disampaikan, sehingga kami boleh bertumbuh ya Tuhan dalam pengenalan akan Engkau yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ada ibadah untuk penyerahan anak. Saya mengundang Bapak Edward dan juga Ibu Esther, dan juga untuk anak Queen Nara yang akan diserahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan beberapa firman Tuhan yang menjadi dasar untuk ibadah penyerahan anak pada pagi hari ini. Anak-anak adalah karunia Tuhan bagi keluarga. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, banyak anak-anak kecil dibawa oleh orang tuanya kepada Tuhan Yesus dengan maksud agar Tuhan sendiri yang memberkati setiap anak-anak. Makna daripada penyerahan anak secara lahiriah, anak itu dinyatakan sebagai milik Tuhan. Dan tanggung jawab daripada orang tua adalah mendidik
anak untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan secara rohani, ketika anak itu diserahkan kepada Tuhan, anak itu akan menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saya akan berdoa. Mari saudara, saya mengundang seluruh sidang jemaat, kita akan menumpangkan tangan buat anak Kwinara yang akan diserahkan pada pagi hari ini. Anak Kwinara Clarista Timo, dengan nama ayah Edward Timo, dengan nama ibu Esther Sularti. Pada hari ini di hadapan Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu memberkati anak Kwinara Clarista Timo menjadi milik Kristus. Dan mulai pagi ini, biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati kehidupan anak Kwinara ini, supaya anak ini terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Hamba-Mu berdoa, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini hamba-Mu memberkati Bapak Edward Timo dan juga Ibu Esther Sulastri bersama anak Kwinara Clarista Timo. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Saya menyerahkan piagam untuk penyerahan anak. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bisa melihat ke sidang jemaat. Kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini. Kami percaya Engkau siap memberkati kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, yang ada masalah sudah mempunyai jalan keluar. Mari urapi kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus Engkau yang bekerja. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, beri sorak-sorai untuk Tuhan Yesus dulu. Tidak terasa ya, sekarang kita masuk bulan Oktober. Kalau sudah ber gitu cepat ya. Bulan depan sudah November, bulan depannya lagi sudah Desember. Rasanya saya masih belum Natalan ya tahun lalu ya, benar ya. Saya masih ingat benar ya, ketika kita mau rekaman, saya sudah pasang bulu mata palsu ya.
Sudah siap-siap mau pergi ibadah. Tapi ternyata ditelepon. Omah gak usah kemari. Kenapa? Yaitu ada Miss Corona katanya begitu ya. Jadi kabur semua. Jadi kita nggak Natalan ya waktu itu. Nah tahun ini doa ya supaya kita Natalan. Amin. Sebentar lagi tanggal 10 kita ulang tahun ya. Gereja yang ulang tahun. 21 tahun saudara. Apa remaja ya? Atau berangkat dewasa ya? Dewasa ya? Ya antara remaja meninggalkan keremajaannya menuju dewasa. Kalau dalam istilah dewasa memang setelah 21 tahun mereka boleh memutuskan kehidupan mereka sendiri ya. Itu kalau manusia ya. Tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa memutuskan sakar PDW ya. Katakan sakarepmu. Enggak bisa ya. Tapi kita harus tunduk pada karepe Tuhan. Amin. Ayo kita baca. Tema hari ini adalah kekuatan di dalam Tuhan ya. Di dalam kuat kuasanya ya. Be strong in the Lord in His mighty power. Jadi jadilah kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya yang dahsyat luar biasa. Efesus 6 ayat 10. Itu hafalin ya. Saya nanti buat poster dengan tema ini. Saya juga akan buat agenda 2022 dengan cover ini. Supaya selama tahun ini dan tahun depan ya. Karena hitungannya dari Oktober ke Oktober saya ambilnya, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberi kita kemampuan, kekuatan untuk tetap kuat. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kita belajar dari seseorang yang luar biasa, yaitu Kaleb ya. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kita mau baca bersama-sama ya. Karena hanya 9 ayat saja ya. 1, 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu,
berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri telah mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan memberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara, ini satu kisah yang spektakuler. Suatu kisah yang saudara harus baca dan saudara harus cermati dan saudara harus renung-renungkan. Pada waktu itu Musa pada saat berbicara kepada bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, usia Kaleb waktu itu 40 tahun, saudara. Masih strong, katakan strong. Siapa yang di sini di bawah 40 tahun atau 40 tahun ke bawah? Katakan I am strong. 1, 2, 3. I am strong. Coba dilihat, tidak banyak ya ternyata ya. Yang banyak 40 tahun ke atas ya. Tapi nanti tenang aja, jangan berkecil hati ya. Sekali lagi saya pengen dengar suara yang 40 tahunan ini ya. Kok loyo sih, belum sarapan ya. Katakan I am strong. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Katakan yes, yes, yes 3 kali. 1, 2, 3. Nah gini, mulai I am strong terus yes, yes, yes 3 kali. Jangan loyo ya. Aku pengen tahu kekuatanmu untuk masuk tanah Kanaan ini engkau mampu enggak gitu loh ya. Kok loyo gini loh ya. 1, 2, 3. Lah gitu dong, itu namanya pasukan ya. Disuruh mengintai tanah Kanaan, dikirim 12 orang ya. Pergi ke sana. Apa yang dilihat? 10 pulang membawa berita yang buruk, mengerikan. Oh, di sana ada orang enak. Oh, gede-gede banget, raksasa di sana. Kita ini loh seperti apa ya? Kecil di hadapan mereka. Jadi semangatnya turun. Hanya ada 2 orang yang berkata demikian. Ya. Aku akan tetap maju berperang. Siapa dia? Yosua dan Kaleb. Aku pasti membinasakan mereka, ya. Aku pasti menang. Aku mau masuk ke tanah Kanaan itu dan menumpas bangsa raksasa itu. Bahasa saya sendiri ya. Tapi saudara kalau membaca nanti di rumah akan mengartikannya seperti itu. Kalau 10 itu loyo, takut, hanya 2 saudara. Berapa persen itu? 2 orang dari 12 orang yang diutus. Ya, hanya berapa? 10% ya. Hanya 10% lebih sedikit lah. Saudara, dalam hidup itu juga demikian ya. Kalau tanah atau usaha atau pelayanan atau apapun juga disuruh merintis, pasti banyak yang mundur. Ya. Saya ini sedang mendidik anak-anak kecil untuk main musik. Karena saya melihat pemusik-pemusik ini langka ya. Pemusik-pemusik ini enggak banyak ya. Padahal, saudaraku ya, kita ini diberi not-not. Kita ini musikal. Di dalam tubuh kita ini musikal ya.
Salah satu contoh, kalau kamu lapar bunyi apa ini? Hah? Keroncongan kan ngomongnya, iya kan? Bisa ada bunyi dewek loh ya, ya kerucuk gitu ya. Kamu bisa tahu aku lapar gitu ya. Kalau engkau takut, apa itu? Deredek, tak 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 tak, tak kayak drummer ya, kayak Stephen Tabo yang kenceng itu, dak dik duk dak dik duk. Atau ketemu pacar dari jauh, waduh itu dia itu posturnya dia itu berdebar kencang enggak ya? Jadi antara takut dan seneng itu beda tipis ya, gak ketok. Berdebar sampai bajunya itu ngap gini saudara-saudara, ya? Atau detik-detik terakhir kehidupanmu. Yang sudah pelayanan di ICU pasti tahu ya, kalau sudah mau game over, itu ini naik turun gitu saudara-saudara, nggak ngerti kok bisa kayak gitu ya. Berarti ada musik loh di dalam hidupmu itu. Nah kenapa engkau nggak mau memainkannya? Raja Daud itu dididik sedari kecil ya, main kecapi ya di padang penggembalaan. Why not? Maka dari itu saya katakan, wis kalau nunggu orang mau itu tidak akan mau. Jadi harus dipaksa. Kalau saya sing maksa, maksa enak dikasih es krim. Habis les ya toh. Bu Esti bingung. Iki panas yo. Tak belikan es degan ya, ngawur ae. Panas-panas dikasih es, meneh sakit kabeh nih. Oh ya wis worong katanya gitu. Ya. Jadi sama opa setelah les jam berapa? 3 opa ngomong, "Sini ada es krim." Nah, itu boleh sudah di rumah soalnya ya. Enggak panas teng-teng. Saya mau ajar, ayo kasih anakmu yang cilik-cilik itu. Kecuali apa tadi namanya? Kuinara jangan dulu itu. Masih menyanyi deh ya, masih latihan vokal. Tapi yang tangannya sudah bisa gini ya. Bukan gini, tangannya sudah bisa gini, kirim ke saya. Kemarin siapa itu? Tasya ya. Saya ajari ya, tangannya gini, sudah mulai bisa saudara-saudara. Kecil itu cepat isa, nek saya ya lali, kesini lagi lupa ya. Tapi harus, anak-anak itu harus dididik musik minimal 1. Sing paling gampang murah itu gitar ya, gitar murah. Saya ingat ya, dulu pernah kaum wanita ini nyanyi di sini ya, pakai gitar ya. Tapi sekarang enggak ada, sebab ribut dengan open PO. Lek open PO ya ora iso gitaran saudara-saudara. Ya. Jadi inilah di mana kita itu harus mempunyai suatu keberanian ya untuk melangkah menduduki tanah Kanaan. Kalau enggak, nanti gereja itu akan sunyi sepi, semua jadi pendoa. Ya, enggak ada yang main musik. Coba kalau mesbah jam 10 siapa sing main musik? Enggak ada si To'o sing bisa main musik. Selain Hesky, tepuk tangan buat Hesky. Ya. Kamu jangan GR, kamu ditepuk tangan itu supaya kamu jadi pendoa. Dikira kita terima kasih gitu. Belum tentu. Ya, tepuk tangan itu ada 2. Kadang-kadang naik kesuwen khotbah suruh mudun ditepuk tangan saudara. Ini para pendoa ini elengo ya. Coba bangga-bangga dulu ditepuk tangan. Jadi di sini kita kembali ketika Kaleb dan Yosua itu diperintahkan untuk mengintai, hanya 2 orang ini yang bicara jujur. Nah, seperti itu. Memang orangnya gede-gede, tapi aku mau lawan mereka. Sekarang pertanyaannya, ketika engkau 40 tahun, engkau mau lawan enggak kehidupan ini? Engkau mau menang enggak kehidupan ini? Aku pengen tahu, teriakkan haleluya 3 kali kalau engkau mau menang. 1, 2, 3. Nah gitu, tepuk tangan dulu yang get. Ketika engkau harus maju berperang melawan kehidupan ini, bagaimana engkau harus bekerja untuk menafkahi nantinya masa depan anak-anakmu.
Tapi engkau loyo, ya nggak bakalan menang. Saya teruskan ya. Kemudian ayat 10, ayo dibaca. 1, 2, 3, ayat 10. Siapin dulu ayat 10. Jadi sekarang ayat 10. Satu, dua, tiga. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Terus pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 85 ya. 40 tahun masuk memang. Disuruh ngintai terus masuk. Dipimpin 2 orang ini. Tetapi belum semuanya. Belum semuanya tanah itu direbut. Ya. Karena ada bangsa Enak, ada orang Amori, ada orang Yebus, ada orang Het, mereka harus berperang ya. Satu persatu harus ditaklukkan. Dan tanah yang diduduki dibagi kepada 12 suku. Ya. Nah, saat itu Kaleb diingatkan 45 tahun pendudukan tanah Kanaan, tapi Kaleb belum dapat bagian tanah. Maka dia minta. Di sini perikopnya adalah Kaleb mendapat Hebron. Apa itu kota Hebron? Saudara-saudara, Hebron itu berasal nama bahasa Ibrani Habar. Yang artinya apa? Dipersatukan, digabungkan, dipertautkan. Hebron itu 30 kilo di selatan Yerusalem. Jadi inilah yang menjadi hak atau warisan untuk Kaleb. Ya. Kita baca, asik loh ini Kaleb ini ya, luar biasa. Nah, jadi dia ingat 40 tahun yang lalu aku disuruh masuk. Aku bisa masuk. Setelah 45 tahun kemudian aku masih belum dapat tanah. Ya. Dan dijanjikan oleh Musa itu bahwa setiap tanah yang kamu injak menjadi milik pusakamu dan keturunanmu. Dan itu diklaim dan itu diingat. Maka dari itu dia berkata pada ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi warisan itu bukan dikasih cuma-cuma ya, kok enak ya. Saya melihat ada banyak orang ya, terutama di negeri kita ini, nunggu warisan saudara. Karena punya tanah yang luas berhektar-hektar, wes enggak mau kerja, nunggu warisan. Ingat ini ya, warisan itu dibayar sama darah, dibayar dengan penumpasan, dibayar dengan peperangan. Enggak gratis ya. Jadi ketika engkau umur 85 tahun, engkau harus melawan orang yang gede. Namanya siapa? Arba. Ternyata nama Hebron dulu adalah Kiryat Arba. Ayat 15. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi Yosua untuk mendapatkan haknya, dia harus lawan itu Arba. Orang yang paling gede daripada orang Enak. Dulu aja sudah takut. Wih, ada orang raksasa. Ya kita ini seperti belalang nantinya. Aduh. Tetapi pada akhirnya Yosua yang menghadapi orang yang paling besar. Ketika ia berusia 85 tahun.
Where is now? Orang yang berumur di atas 40 tahun sekarang angkat tangan. Sing 80 tahun ada ndak yo? Pak Gem 70. Tahun ini 70 ya Pak ya? Waduh, nanti pesta besar Sweet 17 ya. Hah? GTN ya? Enggak, 70 ya. Nah, itu pesta besar nantikan, makanya didoakan. Amin. Angkat tangan 40 tahun ke atas. Tak suruh lawan orang enak. Ternyata separuh ya. Enggak sampai. Enggak sampai ya. Enggak tahu di belakang ini 80 tahun ya, Bro. Lo ini lo 30. Hah? Pemusik kita ini 40 tahun ke bawah. Masih disuruh ngintip loh, Bro. 40 tahun itu masih disuruh ngintip. Ada orang enak enggak ya? Ternyata ada gede. 85 basmi dia. Amin. Siapa sing 85 teriak yes 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 3 kali. 1, 2, 3. Loh. Ya maksudnya range-nya ini tadi loh. 40 ke atas. 1, 2, 3. Ternyata lebih keras ya. Lebih keras dari yang 40-an. Soalnya wis biasa ngamuk. Sing 40 diamuk-amuk. Jadi akhirnya Hebron itu menjadi milik pusaka Kaleb. Rahasianya apa? Kok Kaleb itu bisa kuat? Umur 85 dikatakan sama seperti aku 40 tahun. Wes, hebat itu ya. 85 tahun itu biasanya sudah masuk koran ya. Hah? Masuk koran atau di WA grup bagian rep biasanya. Tetapi ini 85 tahun bicara kasih aku pegunungan. Bukan dataran rendah loh ya. Perang di gunung-gunung itu, waduh, naik tangga ini ya sudah ngos-ngosan kok. Apalagi naik gunung. Tetapi Kaleb melakukan itu. Dan Kaleb menang, saudara-saudara. Rahasianya apa? Ternyata luar biasa. Saya pelajari gampang ternyata ya. Rahasia kekuatannya di ayat 9. Ayo coba baca ayat 9. Satu, dua, tiga. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kasih garis merah. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Apalin itu. Tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Bukan sebagian, bukan seperapat atau setengah. No, full heart. Dengan sepenuh hati. Kemudian lihat ayat 14. Ayo baca keras-keras. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia 1, 2, 3 tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Tepuk tangan untuk Kaleb, untuk kalian yang tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ikut Tuhan jangan separuh-separuh ya. Lihat lagi diberkati, lagi kaya raya, oh semenang masuk gereja dengan gagah, ya kan? Tapi ketika susah, ketika di PHK, wes gak gereja-gerejaan. Tuhan itu mana kok ndak nolong aku? Ketika aku ditipu orang, ketika aku bangkrut, ketika aku sudah tua ditinggalkan sendirian, mana Tuhan itu? Tetapi Kaleb 85 ya, punya kekuatan strong
strong. Ya, strong kayak 40 tahun. Resepnya karena ia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Pertama, ia tidak tawar hati melihat tantangan di depan. 12 pengintai, 10 takut. Cuma 2, aku berani. Tidak tawar hati. Biar saja mereka gede-gede. Tapi kalau aku bersama Tuhan, aku pasti menang. Amin. Tidak tawar hati. Melihat pandemi ini masih suwe. Aduh, wes di rumah takut. Mau sampai kapan kamu di rumah? Wong ini lo suwe. Katakan suwe. Suwe. Tetapi puji Tuhan, ketika engkau tidak menjadi tawar hatimu, engkau bisa tetap mengikut Tuhan. Amin. Yang kedua adalah rahasianya adalah tetap setia. Sepenuh hati melaksanakan tugas, saudara. Wes aku tak wes aku tak duduk wes, aku tak bagian berdoa aja. Aku enggak usah jadi pelaksana wes. Capek wes, doa aja. Enggak. Kaleb enggak seperti itu. Berikan padaku gunung itu. Aku akan mendudukinya. Saudara, tugas kita itu amanat agung. Amin. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tetapi kamu bersaksi aja malu. Amin. Kamis, ayo bersaksi. Kemis, ayo rebutan kesaksian. Amin. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Berarti engkau melaksanakan tugasmu. Amin. Tidak apa? Tawar hati. Tetaplah setia. Nama Kaleb itu sebetulnya adalah gagah berani. Nanti kalau punya cucu namain Kaleb ya. Tidak sabar, bergerak dengan kecepatan, dengan kekuatan yang besar. Bukan sabar-sabar buah roh itu bukan. Maksudnya itu enggak serantan. Kalau ada orang lemot gini-gini enggak serantan. Enggak sabar, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Tapi kalau Kaleb itu artinya anjing. Kok bisa Kaleb dan Kaleb? Ya anjing diambil kesetiaannya ya, sifat setianya itu. Jadi rahasia kekuatan Kaleb adalah di mana ia tidak tawar hati, di mana ia tetap setia. 45 tahun ia tidak mendapat hak atas tanah. Tetapi ia tetap setia mengikut Tuhan. Kalau saudara tidak digaji 45 tahun ngono piye yo? Halo? Minggat pasti. Kok jangan 45 tahun? 1 tahun aja lho di bagianku ya toh. Ini wis perang terus-terusan aku ndek mana ini? Rumahku ndek mana ini? Anak-anakku nanti tidur di mana ini? Wis tukaran dhewe terusan. Tapi tidak. Kaleb ngomong 85 tahun dia ngomong. Aku belum dapat. Musa sudah janji. Tapi akhirnya dia harus berperang lagi dengan orang yang terkuat. Nah ini ya, kalau nonton film kan lakon menang kari. Ya, amin, amin, amin. Saudara mau menang di awal apa kari-kari? Nggak bisa ngomong, bingung. Ya, kalau menang di awal, ya kari-kari apa kalah yo. Kalau kalah terus yo gak enak yo. Kok nggak pernah menang, saudara? Waktunya adalah waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ingat, be strong in the Lord. Be strong in His mighty power. Saudara boleh tua. Secara fisik kita tidak bisa lawan umur ya. Tetapi jadilah orang yang tetap semangat, tetap maju bersama Kristus. Amin. Jangan menjadi orang yang loyo, wes aku wes mau mati nih. Nek mau itu belum mati. Jadi ayo, masih bisa bersaksi, masih bisa pergi
memberitakan Injil Tuhan. Amin. Jangan merasa minder. Aduh, saudara. Tetapi tetap kuat. Be strong in the Lord. Ayo kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan, kitalah umat pemenang. Hari ini yang loyo-loyo bangkit. Amin. Bagaimana kita ngomong be strong in the Lord kalau kamu loyo? Jadilah kuat, jadilah berani. Apa saja yang engkau hadapi, tidak seberapa dibanding dengan waktu Kaleb menghadapi dengan usia 85. Tuhan pasti memberi kekuatan kepadamu. Amin. Sebab di hadapan kita ada tubuh darah Kristus. Mana kita mau menyatu dengan tubuh darahnya siang hari ini. Kami percaya yang sakit pasti diberi kesembuhan sempurna. Yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Yang ada masalah dapat jawaban Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Kitalah umat pemenang. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau jamah, Kau berkati Tuhan, yang sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami para pelayan perjamuan. Kau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Dan Kau jaga jamah seluruh jemaat yang hadir ya Tuhan Yesus. Juga jemaat-Mu yang ada di rumah. Kau jamah, Kau suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh
Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan saat Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, mengadakan kepala, pandang Yesus. Ucap syukurlah pada Dia yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Sebetulnya kita yang disalib karena kita yang penuh dosa. Jesus Christ. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini mulai awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Kau sudah berfirman bagi kami melalui hamba-Mu. Ibu Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar. Be strong in the Lord. Kami kuat di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala, berikan dia kesehatan, kekuatan. Untuk dia tetap dapat mengembalakan domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau juga jamah saat ini. Seluruh jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah. Ya Tuhan Yesus, jamah. Berikan kesehatan, kekuatan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami Tuhan. Be strong in the Lord. Kami kuat di dalam Kau. Untuk kami dapat menjalani kehidupan ini Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau.
Pertanda dia begitu mencintai engkau, menyayangi engkau. Haleluya, Yesus Kristus. Sekarang Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama.